UKM Graha Kurnia. Kita mau ngapain ya? Kita mau bahas soal gimana sih jadi ibu tangguh yang bisa membagi waktunya buat pelayanan sekaligus berumah tangga. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu ya guys sama ibu cantik yang satu ini dan ibu cantik yang satu ini. Oke, ayo boleh. Dari saya dulu, Ya. nama saya Ibu Yuliana Nainggolan. Oke. Obi tante, Obi. Hobi. Hobi, Hobinya apa? hobi saya, Wih, hobinya baca Alkitab. ya hobi saya ya hobi ibu-ibu rumah tangga lah, memasak, berkebun, ya begitulah. Berkebun. Ya. Tanam menanam, tapi bukan saham ya. Oke. Oke. Ya, tante satu lagi. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Miss Kerawis. Wis Karawi. Oke, langsung aja Ceh. Kita awal Ini kita mau sebagai yang lebih muda. kita sebagai anak muda. Kita harus banyak belajar sama mama-mama Iya. tangguh ini ya. Betul. Jadi kita mau tanya nih buat Tante Meske ya, terutama Tante Meske dulu ya. Bagaimana sih cara membagi waktu antara pelayanan dengan antara pekerjaan di rumah dengan pelayanan, dan apa mungkin Tante juga ada pekerjaan di luar lainnya gitu. Kita pengen tahu gitu. Gitu aja. Gimana caranya? Tante? Puji nama Tuhan, sebagai ibu rumah tangga juga ya mengurus juga keluarga. Ya, sebagai ibu rumah tangga ya memang kan ada firman Tuhan berkata ya kita menjadi berkat dulu dalam rumah tangga. Bagaimana kita mengatur rumah tangga ya, kita minta selain itu ya berdoa kepada Tuhan, minta bijaksana cara mengurus rumah tangga, apalagi dan mungkin kita mau melayani Tuhan kalau rumah tangga kita, anak-anak kita tidak dididik, belum juga bagian ya, biar bagaimanapun kita ibu rumah tangga juga sibuk di bagian dapur. Iya, betul. Marta ya, Marta. Jadi Marta Maria. Jadi ngurus juga rumah tangga. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memberikan kemampuan. Jadi untuk melayani ya kita sudah atur waktu juga berdoa. Kita siapkan hati kita untuk melayani Tuhan supaya benar-benar di dalam rumah tangga pelayanan itu berjalan bareng, supaya ya anak-anak tidak bilang waduh pelayanan sedangkan di dalam rumah tangga tidak kita Berantakan. ndak apa ya clear begitu. Iya, betul, Jadi betul. harus sepadan lah begitu Ya. ya itu. Ya, kalau seperti saya nih Tante, saya punya anak masih kecil-kecil ya, Iya. nggak kecil lah, udah bisa jalan lah ya istilah kata. Terus saya agak kesulitan nih membagi waktu antara pelayanan nih ya sama pekerjaan rumah. Nah, saya pelayanan oke, boleh lah gitu ya. Cuma di rumah saya berantakan, pekerjaan itu saya nggak mau pegang gitu. Karena Capek saya ya, orangnya keburu nggak- capek ya. satu capek, Iya. dua ribet. Apalagi Tante kalau udah mau berangkat ibadah nih ya pagi-pagi, anaknya tantrum, saya jadi nggak mood gitu. Kadang ada mau ibadah nggak sih, kayak udah nggak mau ibadah lagi gitu, kayak seperti itu gitu. Tan, gimana Tan cara mengatasinya? Kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang bijaksana, hari Minggu kan kita udah tahu kita mau beribadah melayani. Jadi jauh sebelumnya hari Sabtu itu kita sudah persiapkan apa-apa yang kita mau kerjakan, kebutuhan suami, kebutuhan anak. Jadi kalau kita biasa bangun jam 3,
untuk persiapan pelayanan ya kita bangun, kita doa dulu. Ya, baru selesai itu kita ngurus keperluan suami, keperluan juga anak-anak. Supaya begitu kita udah mau siap taruhlah ibadah kita jam 10. Berarti kita dah jam 6, jam 7 kita sudah persiapkan. Kalau enggak, ya kita sebagai orang tua kita siap dulu. Kita mandi dulu ya. Selesai itu kita udah urus persiapan sarapan, minum, baru sudah bangunin suami. Anak-anak kan ya nanti terakhir. Mak paknya udah siap, baru anak-anak. Itulah kita menjadi istri yang bijaksana untuk dalam rumah tangga bahkan pelayanan. Itu aja. Jadi semua harus harus dipersiapkan, mesti prepare dulu ya. Iya. Iya, cuma kalau kita kan yang lebih muda kegiatannya bukan ini ya, banyaknya itu dibanyakin sendiri kayak kita main gitu. Dikurangin. Untuk di rumah kita itu udah capek, males gitu. Ada waktu. Jadi kalau kita udah berumah tangga udah ada waktu. Iya, Jadi kita udah ada waktunya, waktu. Cek. Begitu udah senggang, ya baru kita ingin main HP, kita baca Alkitab, apa aja yang penting udah selesai semua. Supaya suami, waduh, mantap lah anak-anak. Jadi biar bagaimanapun suami langsung tanpa kita meminta sesuatu kepada suami, ini kado. Karena kita sudah menjadi istri yang bijaksana, tahu mengatur rumah tangga. Karena kan ya banyak di luar sana. Kenapa? Ya karena istrinya ya suka ngomel apa semua. Tapi sebagai ibu rumah tangga kan, ya kita datang dalam rumah tangga kan udah dibentuk. Bagaimana kita mau jadi istri yang bijaksana, baru kita mau kerjakan semua. Ya memang udah begitu tugas sebagai istri. Jadi jangan kita ya menjadi nyonya besar. Nggak boleh ya. Jadi kita benar-benar menjadi panutan buat suami, anak-anak, supaya dari luar melihat, oh ini ya dari hidup kita ini menjadi saksi, menjadi berkat. Supaya anak-anak juga melihat, oh mak saya begini, suami juga begini. Oh puji Tuhan, istri saya bijaksana. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, sekarang kan Tante Mes udah nih. Sekarang ke Ibu Juliana. Gimana? Pertanyaannya sama. Pertanyaan sama. Jadi bagaimana? Ya, pertanyaannya ya sama seperti tadi gitu. Mama-mama ini hebat banget ya, punya banyak punya waktu yang sedikit tapi bisa diatur sedemikian rupa sampai pas pada waktu pelayanan, pada waktu bekerja mereka itu luar biasa gitu ya, terjangkau semua. Nah, saya tanya nih sama Ibu Juliana juga. Ibu Juliana nih lebih luar biasa lagi nih. Kalau saya nggak sanggup karena Ibu Juliana juga anak lebih dari 2 ya kan Bu ya. Terus suami pun kalau misalnya orang Medan ini orang Sumatera ini suami mesti diurus juga ya Bu ya. Jadi kayak semuanya harus mama gitu ya. Kalau saya belum sanggup. Ayo Bu. Tolong Bu berikan rumus-rumusnya. Iya. Betul ya Des ya. Orang Batak itu kalau suaminya harus serba dilayanin katanya ya. Tapi puji Tuhan di saya itu nggak berlaku. Luar biasa. Kenapa tidak ya? Boleh ditanya juga sama anak-anak saya ya. Lebih banyak suami saya bekerja di rumah daripada saya. Baik itu beberes rumah, baik itu bersih-bersih, baik itu memasak. Bapak ya. Bapak lebih ini mungkin dia lihat juga ya. Ya, istriku ini udah capek. Mungkin karena itu. Nah, kebetulan dia orangnya nggak betah berdiam diri gitu loh. Jadi kalau kita mungkin dilihat istirahat sebentar, apa anak-anak dilihat nih istirahat tidur. Kalau udah lewat dari 1 jam, udah bangun tidur dulu. Sudah sampai begitu. Jadi ada alarmnya ya. alarmnya.
tapi saya lihat juga sih tetangga-tetangga yang bersuamikan orang Batak ya. Memang sih kayak tuan banget ya. Lu kan istri ya, lu lah semuanya betul. gitu. Semua Puji dilayani. Tuhan di rumah tangga saya tidak seperti itu. Kami saling membantu, saling Luar biasa. bekerja sama di rumah itu. Jadi segala sesuatunya kami kerjakan berdua gitu. Luar Ya, biasa, betul, iya. mantap. Berarti ada ikut serta suami ya Bu ya, Iya. Bapak ya, Nah. untuk gotong royong. gitu. Jadi dalam mendidik anak juga seperti itu. Kalau dia umpamanya negur anak yang lain, saya ndak boleh bilang nggak boleh begitu, nggak boleh bilang begitu di depan dia. Nanti kalau anaknya sudah tidak di depan dia, baru aku bisa bilang dia, kamu kalau ngomongin anak begini dong, jangan. Oh, Nah dia juga begitu ke saya. Kalau saya lagi nasihatin anak, nah dia nggak boleh ngomong. Saya juga nggak terima kalau dia agak ngebelain gitu ya. Nah jadi disitulah kami ada diskusinya kalau menasihatin anak itu secara pribadi antara ayah dan anak, antara mama dan anak ya beda-beda versi ya. Tapi kalau udah kumpul ya, saya ngomong dia ngomong ya kita cocor berdua. Nah saling disitulah ketahuanlah apa yang dimaksud anak itu, Oh, apa yang diinginkan anak itu, dan anak itu juga mungkin mengerti apa yang sebagai kita orang tua apa yang kita mau dari mereka. iya. Berarti ada sharing ya Bu ya di sharing. dalam keluarga. Jadi Oke, di luar dalam biasa. keluarga saya itu diusahakan makan bersama. Ya. Oh iya, bagus itu. Kalau Bu. masih bisa ditunggu harus makan bareng. Ya. Kalau mungkin di rumah tangga lain main ambil sendiri ya, Ya, masing-masing. Siapa yang masing-masing. lapar makan sendiri gitu. Kalau di keluarga saya ya puji Tuhan harus kumpul sekalipun itu duduk di lantai gitu ya, nggak pakai meja makan segala sih. Duduk di lantai, panci taruh, semua ditaruh di bagus sekali ya, luar biasa. Keluarga Keluarga Cemara. Kalau aku keluar beda ya. Soeharto. Kalau mengenai membagi waktu, nah membagi waktu ini ya seperti yang mungkin Desi tahu juga ya. Kalau sudah hari Minggu itu saya bangun lebih pagi. Ya kebetulan kami kalau udah Sabtu itu udah pokoknya Minggu udah nggak masak. Jadi Sabtu itu kami udah persiapkan untuk bekal untuk Minggu. Jadi Minggu tinggal mandi berangkat gitu. Jadi Minggu saya yang sering ngoceh pagi bangun ini jam berapa? Nanti latihan jam berapa gitu ya. Jadi itu mungkin kita agak kencang ngomongnya biar langsung bangun, ternyata tidak juga. malah selimutnya tambah ditarik. Nah, bagaimana supaya bisa mereka langsung bangun? Saya matiin lah yang buat dingin-dingin ya. Biar mana? Sehingga turun dari tempat tidurnya. Nah, begitulah caranya. Tapi kalau memang hari-hari biasa mereka kerja gitu kan, mereka udah tahu waktunya, Udah mau tanggung berangkat jam jawab berapa ya. Tapi kalau hari Minggu itu memang saya selalu ya sedikit agak emosi ya. Emosi dalam arti saya nggak mau mereka nanti terlambat gitu. Itu maksud saya. Ya seperti itulah cara membagi waktu. Bangun lebih pagi karena kita udah tahu jam segini, kita udah tahu bersihin ini jam segini, bersihin ini jam segini gitu. Gitu. Oke, luar biasa ya. Mama-mama membagi waktu untuk keluarga, untuk pelayanannya. kalau ngadepin anak yang lagi Tantrum. ngeselin. Tantrum atau Bukan ngeselin? tantrum mah bocah. Kalau lagi ngeselin gitu. Nyesalinnya dalam arti seperti apa? Enggak Bisa dibilangin mungkin. bisa dibilangin. Mm-mm. Terus dari dalam hati tuh bikin pondok banget. Pengen mukul gitu. Dongkol pengen Tahu nggak? Tahu nggak itu awalnya gimana? Awalnya gimana? Dari kecil orang tuanya itu ya selalu memenuhi apa yang dia mau. Nah, sedikit-dikit, nah, minta HP nih,
penting diam. Ya betul Mi, betul. mau ke ini, mau ke Indomaret, nah, ayo Ya. jajan ini itu, ayo. Nah, jadi sehingga setelah dia besar kita sudah susah untuk melarang Ngatur, dia. iya. Enggak ada Kecil. duit. Kadang kita Sepertinya bilang saya tertampar. itu dari Nah, kecil, ya. Jangan Seperti dimanjain. saya ya, anak saya 5. Dari kecil bukan kita nggak sayang sama anak ya. Bukan kita tidak sayang sama anak. Boleh ditanya anak saya, sekolah itu nggak pernah dikasih uang jajan Oh, karena iya. bawa bekal. Oh mantap. Tidak pernah dapat uang jajan anak saya. Kalaupun mereka punya uang, itu karena mungkin dikasih saudara gitu ya. Karena sekolahnya juga bisa kita pantau. Kecuali waktu sekolah udah SMK ya, SMK ya kita kasih pegangan lah. Udah Sekalipun dewasa. itu bawa bekal. Jadi dari kecil udah nggak pernah tuh mereka jajan nggak pernah. Karena dari kecil kita diminta ini, "Shh, jangan ya." Kadang kita juga bohong, gak enak itu. mau bakso gitu ya, gak enak. Karena dulu Kalau sekarang masih bisa digituin nggak? Nggak bisa lagi, nggak bisa lagi kan udah kerja nih. Malah kita ditawarin kadang, mama mau ayam penyet nggak? Iya. Mama mau makan bakso nggak?" Jadi So sweet. puji Tuhan. Yang biasa begitu siapa Tan? Yang biasa begitu siapa? Sepertinya sih. Dua-duanya. Gantian lah, gantian ya. Wanita idaman begini. Zaman siapa? Ini idaman suami lah. Ya jadi mendidik anak itu memang mulai dari kecil karena Iya, kalau betul. sudah mulai besar dia sudah agak susah nanti. Nah itu Yang Tante, ada kita maksudnya yang saya berantem. mau tanyakan itu adalah di saat dia sedang susah, Susah-susahnya ini sekarang. sulit dikasih Asal kamu tega. Dikendalikan. Asal kamu tega, gitu Susah aja. dikendalikan. Tega aja, mau dia jungkir balik mau, tapi jangan sampai melukai dirinya dia gitu ya. Mau jungkir balik, mau teriak-teriak, nanti kalau udah capek juga diam sendiri. Iya. Iya betul. Tapi kadang kan telinga kita nggak kuat Nggak dengar kuat, nangisnya, iya. kelengar gimana. Jadi, mau gimana juga kita ngerogok kantong. Iya. Nah, itu jangan sampai lagi gitu loh. Tega-tegain aja, mau dia mau jungkir balik di rusun, biarin aja. Gak tahu nih BK ini. Nah Gadis, gitu, iya. diamin Gadis aja. kecil. Mungkin 2-3 kali dia berbuat begitu, yang keempat kali nggak bakal lagi. Coba deh. Ya. tapi beri pengertian juga kepada anak ini, mama bapak nggak punya duit. Iya, sambil dibilang Punya begitu. duit, baru paling anak ngerti juga. Iya, ngerti. Iya. Jadi orang tua yang kasih ini ke anak. Tapi kalau anak lihat kok mama papa punya duit, kok nggak dikasih itu. Jadi pengertianlah kita sebagai orang tua untuk mendidik sebab dari kecil mereka kita didik sampai mereka besar, Iya, mereka betul. ngerti juga keadaan orang tua. Iya. Tapi di samping itu kita juga jangan lupa dibawa semua dalam doa. Doa. Karena doa yang bisa Oke, sekarang saya mau tanya nih, Tante Mes. Kebetulan Ibu Gembala ya, Tante Mes. Bu Wakil. Bu Wakil Gembala. Jadi gini, Tante Mes kan kalau misalnya kayak kita nih, kita yang berumah tangga lebih muda dari tante gitu ya. Jadi kita banyak belajar juga untuk bagaimana sih cara kita itu melayani suami. Bukan melayani suami itu dalam arti seperti ini tante. Kalau suami kita udah biasa dong seorang istri melayani suami. Terus suami juga mengasihi istri. Cuma kalau misalnya suaminya ngeselin, apakah tante tetap masih melayani suami? ya, itu ya. Terus apalagi begini tante, kalau misalnya nih suaminya Masih ada suaminya, ya, Ceh. iya. Kita khotbah, suaminya khotbah gitu. Terus apakah tante misalnya di belakang tuh bohong, gak begitu aja di rumah bohong gitu, seperti itu, atau bagaimana tante? Kita perlu belajar. Itu ya pertanyaannya. Jadi memang kan kita masih apa ya, manusia, masih Iya, daging. betul. Jadi kita jangan terlalu ego.
Jadi ada yang satu itu, jadi kita sebagai istri kita harus mengalah. Ya kita diam aja. Soalnya kalau suami lagi marah atau ada sesuatu hal yang kita ndak dilayanin, Ya, ya. tapi kalau kita emosi kita itu bisa berantem. Paling ya fatal lah begitu. Tapi kalau kita tanggalkan ego kita sebagai apa? Ya perempuan ya, kita harus mengalah. Atau kalau enggak ya kita segala sesuatu kan kita bangun. Kita kan minta berdoa juga ke Tuhan. Ya. Ya kita minta hikmat supaya hal-hal yang kadang yang enggak membuat kita itu, kalau kita banyak baca firman, Ya. firman itu kan tertanam di dalam hati pikiran kita. Jadi sebelum kita ini, oh iya, nggak bisa begitu kepada suami. Ya udah kita diam aja, kita diam aja. Soalnya hanya firman Tuhan yang ini ke kita. Tapi kalau kita tidak kuasai firman, ya sudah berantem. Ego kita ya berdua-dua, wah langsung meledup. Tapi kalau kita ngerti juga, kita diam. Mendingan ya sebagai istri kita harus diam. Karena kan kita tahu juga suami kan biar bagaimana kan temperaturnya. Emosinya ya Makanya naik kita turun. sebagai istri, sebagai penolong ya kita benar-benar mau menolong. Jangan kita apa ya, suami udah itu ya kita mau Sahutin lagi. Oh itu, jadi nggak boleh. Jadi kita mau menghargai, mau menghormati juga suami. Karena dari pernikahan pertama kan udah bilang ya kita banyak kelemahan kekurangan. Jadi kita mau menghormati suami apapun kecuali udah melanggar dari firman baru kita itu. Tapi kalau enggak ya kita harus diam. Diam baru kita hanya berdoa, hanya Tuhan yang memberikan kemampuan. Kita hanya banyak berdiam aja itu. Amin. Yeay, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ternyata berat juga ya jadi istri. Kita harus itu ya, harus mematikan ego kita juga. Tapi kan ada juga ya, namanya perempuan kan egonya kan lebih tinggi dari ini kan. Nggak tahu deh kalau udah suami istri beda lagi atau gimana ya. Enggak, Jadi kita emang harus hidup di dalam Tuhan supaya benar-benar kita sebagai istri, ego kita harus memang benar-benar kita harus tunduk kepada suami. Karena kan itu harus tunduk kepada suami. tunduk kepada suami. Supaya suami juga mau menghargai kita sebagai istri. Ya. Oke. Bagaimana dengan Ibu Juliana? Ibu Juliana juga kan kita lihat ya, bukan cuma ibu rumah tangga aja ya. Ibu bekerja juga, ibu banyak kegiatan juga ya di lingkungan ya Bu. Terus pelayanan juga oke lah ya, maju begitu. Nah bagaimana Bu menghadapi sikap-sikap suami yang kadang suaminya egois Ngeselin atau lah ya. kurang mengerti kita atau gimana gitu. Bagaimana Bu? Yang terutama itu ya, kalau saya, suami itu harus tahu apa yang aku kerjakan gitu loh. Ya. Nah, seorang suami itu harus tahu apa yang dikerjakan istrinya. Ya. Jadi dia tahu menguntungkan atau merugikan. Kalau cuman mau keluar rumah, saya bebas dari keluar rumah itu bebas, tapi dia harus tahu tujuan saya kemana gitu. Jangan karena dikasih bebas kita jadi kemana-mana gitu ya. Betul. Jadi di samping itu saya sempatkan juga waktu untuk ngopi bareng berdua gitu ya. Jadi tetangga kiri kananku kadang kalau lewat jadi ini loh. Romantis ya. Kadang kalau kita kan ada kumpulan arisan tuh, Ya. suka diomongin Apa sih rahasianya? tetangga Ceng? saya. Tanya Pak Donson. Karena Pak Donson jawab, mancing tiap minggu. Jadi ke sana. Di kumpulan arisan itu selalu diomongin kita berdua gitu. Kayak orang ini dong katanya, keluarga ini setiap kita lewat depan rumahnya udah ngopi bareng berdua-dua. Padahal kita cuman ngopi berdua gitu loh. Yang kita omongin nggak ada. Masing-masing memikirkan pikiran sendiri ya. Jadi, ada kopi 2 gelas di hadapan
berdua ini. Tapi dilihat orang kadang Romantis Romantis banget. ya, romantis banget kata. Ternyata kita memikirkan pikiran masing-masing. Ya. Jadi romantisnya kamu rasa. Jadi sebenarnya tidak ada yang kita bicarakan di situ, tapi ya sekali-kali adalah yang kita bicarakan mengenai masa depan anak, bagaimana kita nanti tua, ya kita sambil ngobrol sambil ngopi ya gitu. Nah setelah itu sudah terlaksana di dalam rumah tangga, baru kita mau mengerjakan apapun itu keluar kita izin dulu. Nah, saya ke sana, saya ke sini gitu. Jadi ya dia juga mengerti kalaupun ada pekerjaan yang di rumah yang belum sempat saya kerjakan, ya dengan sukacita dia juga mengerjakan. Membantu ya. Iya, luar biasa, puji Tuhannya di kerjasama. situ ya Bapak Ibu ya. Jadi ya itu kalau kita kerjakan di rumah dia senang gitu. Dilihat rapi. Kalau udah sore dia pulang ada anggota keluarga belum mandi, di situ dia paling nyebelin. Ini seharian ngapain di rumah? Mandi Jam dari segini tadi. belum mandi. Gitu. Baru jam 5 itu loh. Ah. Jam 5 itu kita udah harus bersih. Jangan ada yang bau keringat lagi. Padahal dia hitam kan. Kita minta manis. Iya, kita minta nggak mandi manis. juga kan masih bersihan kita kelihatan. Tapi dia itu paling nanti sama yang kotor sama yang belum mandi. Paling ini. Itulah. Hebat ya. Jadi ya sebagai istri memang kita harus banyak mengalah sama suami. Jangan karena suami kita itu baik, jadi kita semau maunya. Iya. Suami gue baik, gue biarin bodo amat dah. Anak gue tinggal dia terus sono. Gitu, jangan. Kita harus tahu kita yang sudah mengerti firman. Ada ya. Ada yang tersinggung. Jadi ini juga ya yang pemuda-pemuda juga ya bagus juga untuk diterapkan nanti kalau sudah berumah tangga ya saling mengenal lah. Karena perjalanan rumah tangga itu tidak ada lulus-lulusnya. Selalu belajar. Ini masa-masa kita udah tua begini masih belajar juga. Iya, mempelajari untuk menghadapi masa tua kita. Nanti kalau kita punya mantu gimana cara kita gitu. Kita sudah membicarakan sampai ke sana juga kan. Nah, makanya nanti anak saya Ruth menikah bagaimana, keluarga dari sononya nanti bagaimana gitu. Betul. Kita sudah mulai Belajar ya Bu untuk ya. belajar ke situ supaya kita siap menerima apa yang mau terjadi nanti. Ya. Sekalipun yang kita bayangkan itu nggak terjadi gitu ya. Jadi ya itulah kita mengerti firman harus tunduk sama suami. Tunduk. Dan di samping itu seperti yang dibilang Tante Meske tadi, ya banyak berdoa juga biar kuat. Ya. Suami kan kadang laki-laki ini kan kadang marah kayak gimana ya? Marahnya itu kayak semaunya gitu. Nah, setelah dia marah tanpa ada basa-basi minta maaf apa, udah pengen baikan lagi gitu ya. Kayak semau-maunya gitu loh. Enak banget belum ada basa-basi minta maaf udah minta baikan gitu ya kadang ya. Ada maunya. Iya. Pasti Terus kalau ada basa-basi malam. dulu. Nah, kalau di saya Ada kadang basa-basi dulu. kita berantem nih ya, berantem bukannya lempar-lemparan piring ya, bukan Diam-diaman. berantem adu mulut lah. Pokoknya udah sakit kadang ya, tapi saat itu sakit gitu. Gue diam, dia udah tahu. Kalau gue diam berarti marah gitu. Dia mikir, nah cara gue gimana ya? Mungkin pikirnya gitu ya. Karena pernah saya tegur gitu. Dia langsung nyerobot gitu ya, minta baikan gitu. Enak aja, lu nyakitin gua belum ini udah baikan. Gua bilang gitu ya. Udah nyapa-nyapa. Alah gitu aja. Emang ada aku marah katanya. Lah gak nyadar kemarin marahnya itu sampai sakit hati gitu loh. Ya. Nah dari situ mungkin dia mikir pernah marah sekali. Dia mikir nanti dibilang lagi gua nyerobot. Pikirnya gitu ya. Nah tanpa apa padahal itu benda bisa lo diambil sendiri. Nah, pura-pura nih anak-anak nih. Nah kalau dewasa bisa lah ngambil. Nah si Gama disuruh ngambil gitu kan. Gama ambil dulu itu punya bapak tuh katanya. Gak bisa pak,
pakai bangku, takut jatuh Pak, gitu kan. Ya udah suruh mama deh, suruh mama. Gitu. Mama jadi Ujung-ujungnya disuruh. Ujung-ujungnya nggak ada mama, mana mama, gitu ya, si Gama gitu kan. Ya, ada mama di situ. Nggak tahu, kabur gamanya. Mah, ambilin dong itu. Gitu. Jadi Udah minta tolong. nah di situ kita juga udah mengerti. Iya. Dia udah tahu kesalahannya itu. Laki-laki jarang loh mau minta maaf sama Iya, gengsi. nggak tahu deh kalau di saya gitu ya. Tapi dengan caranya dia, kita udah tahu kalau dia mengakui kesalahannya. Ya. Tanpa dia ucapkan. Ucapkan. Iya. Ya seperti itu. Iya. Jadi luar biasa. di dalam rumah tangga itu memang kita harus bisa saling menyelami hati yang satu sama lain. Gitu. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, kita udah di segmen terakhir nih. Aku mau tanya sama Tante Mes, pesan-pesan buat anak muda yang belum berumah tangga itu apa aja harus yang dipersiapkan? Kalau menurut Tante Mes gimana? Apa pesannya? pesan buat anak muda, ya nggak apa-apa kita pacaran. Di samping kita pacaran, kita bergaul, ya saling melihat sifatnya si pacar cewek, pacar cowok. Ya salinglah kita melihat, oh ini kekurangannya di sini, ini kekurangannya di sini. Salinglah kita mau melengkapi. Memang berantem-berantemnya ada. Tapi di berantem itu kita saling melengkapi supaya kita datang nanti kan kita harus ke sana rumah tangga. Sudah saling menghargai satu dengan yang lain, saling kita ego kita jangan sampai begini. Jadi salinglah pengertian satu yang lain, karena dalam rumah tangga nanti ya ini pengertian yang lebih lagi yang kita harus. Cobaannya lebih ini ya. Cobaannya banyak, tapi Udah kalau nikah. kita saling pengertian pasti berjalan dengan baik. Itu. Oke. Kalau saya khususnya dari ini saya saksikan, saya ceritakan dalam keluarga saya karena saya juga udah punya anak bujang sama gadis ya. Jadi menghadapi itu semuanya. Betul. Nah kalau kamu seperti perempuan, ya perempuan pacaran sama ya laki-laki ya tentunya ya. Ya, pacaran sih boleh, tapi ya dijaga gitu ya, dijaga kekudusan. Apalagi kamu itu anak muda, seorang anak Tuhan yang rajin ibadah, pelayanan pula. Nah, supaya jangan jadi batu sandungan gitu loh. Jadi harus dijaga kekudusan dan satu sama lain harus bisa mengkombinasikan sifatnya si cowok ini, sifat pasanganku ini begini, berarti aku harus begini. Sifatnya dia begini, aku harus begini. Jadi pria dan wanita harus bisa saling melengkapi. Di dalam berpacaran sudah mulai mempelajari itu, karena nanti di jenjang setelah menikah dan membentuk rumah tangga yang baru itu akan dilakukan di dalam satu rumah. Mungkin waktu pacaran masih di rumah masing-masing ya, masih di rumah masing-masing. Jadi ya gue mau berbuat gini-gini juga ya suka-suka gue. Mungkin masih ada perasaan seperti itu. Tapi cobalah mulai di waktu pacaran itu bisa menyesuaikan antara perilakumu dengan perilakunya dia, harus bisa mensinkronkan gitu. Jadi bukan berarti saya bilang supaya nanti berumah tangga tidak berantem-berantem. Itu nggak bisa dijamin juga. Seromantis apapun kita pacaran, sebahagia apapun kita pacaran, waktu pacaran namanya pacaran ya, semuanya manis. Ada yang pahit. Tapi saya waktu pacaran pahit loh. Iya, pahit banget. Iya, nggak pernah dibawa jalan-jalan. Iya, kalau saya ajak ke mall,
kira padahal nggak kere loh. Banyak duit dulu pacarku kan. Iya. Nah, pacarku yang dulu. Dan suamiku yang sekarang. yang suami Pacarku yang sekarang. dulu, suamiku yang sekarang. Oh berarti mantan ya, Banyak mantan. duit. Mantan pacar. Mantan pacar. Dia banyak duit, tapi kalau aku ajak ke mall jalan gitu nggak pernah mau. Tapi kalau udah dibilang mancing, Hobinya. nyewa kapal, Nyewa nyewa kapal kapal. langsung. Iya. Padahal aku tadinya nggak suka laut loh, tapi ya itulah. Karena waktu pacaran kita sudah menyesuaikan diri, ya. Yang tadinya saya nggak suka laut, jadi suka laut sekarang. Nah, Oh, jadi kebawa ya. Oke, nah, oke. waktu pacaran masak, ya dia juga sudah mulai bantu-bantu masak. Jadi masak juga dia ngerti. Ya, saya juga yang di aku juga dia mengerti, yang di dia juga jadinya aku mengerti. Jadi begitu. Nah, tapi nggak cukup hanya di situ. Setelah berumah tangga, tetap aja ada lagi, datang ujian, belajar lagi. Belajar Entah nilai berapa kita nggak tahu ya. Nanti belum lulus ini datang lagi ujiannya gitu. biasa. Dapat ijazah kita kapan gitu loh. Ujian terus ya Bu ya. Jadi buat anak muda ya harus ya itulah pintar-pintar lah dalam bergaul. Iya, iya. Bergaul dengan sesama yang anak Tuhan lah. Jangan kalau memang kamu bergaul ke luar di dalam yang di luar yang mengenal Tuhan, Ya. ya kamu harus bisa Narik. menarik dia untuk mengenal Tuhan. Kamu jadi berkat di sana. Tapi ya kita minta ya jangan sampai berpacaran lah yang di luar Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, karena biarpun dibilang mau menyelamatkan jiwa, tetap kita harus bisa mempertahankan iman kita. Setuju. Dan carilah yang seiman. Ya. Kayaknya ada tertampar. Ada yang tertampar kan? Oke. Terima kasih buat Ibu Juliana, Tante Mes. Terima kasih Ya. Tuhan berkati. Berkati. Iya. Terima kasih rumus-rumusnya. Kita Semoga anak-anak muda yang di luar sana juga bisa ini ya, dapat tertampar oleh podcast kita kali ini sama ibu-ibu. Oke guys, segitu aja dulu podcast kita. Sampai ketemu di podcast